Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Yaping United bersama saya Aska dan juga Oke. ya. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait Kenal Kak Budiono Siregar. Cita-cita saya kapal laut. One eternity later. kita akan melanjutkan pembahasan terkait aftermatch kemarin melawan Everton ya. Dimana ternyata fun fact-nya Manchester United selama tahun 2026 ini kita baru merasakan bahkan kita belum merasakan kekalahan ya. Sama sekali belum merasakan kekalahan. Kita hanya imbang melawan West Ham. Ya. Nah, setelah diambil Carrick kita hanya imbang melawan West Ham, malah belum kalah kita ternyata ya. Menang. Tapi rasanya kalah ya kemarin melawan West Ham karena tidak jadi potong rambut itu. benar. Ini kalau kita lihat secara statistik berarti di bawah Carrick ini jauh lebih baik dibanding ketika diasuh oleh Amorim. Di bawah Carrick kita lebih baik seperti bumi dan langit ya dibanding Amorim dari beberapa pertandingan. Dari mungkin beberapa pertandingan saja Carrick sudah bisa membuktikan kualitasnya ya kalau dia lebih baik dari Amorim menurut saya, karena di awal-awal pertandingan kita sudah melakoni laga yang cukup berat menurut saya. Kita melawan Arsenal dan Man City. Nah, di situ kita tahulah kualitas orang ini sebenarnya. Michael Carrick ini punya sesuatu yang cocok di Manchester United menurut saya. Bukan secara strategi tapi secara pemain-pemain Manchester United. Dia tahu meletakkan di mana pemain itu bisa baik ya, bisa perform di posisinya menurut saya. Ya, ini kalau kita lihat berarti selama tahun 2026 jika kita komparasikan dengan klub-klub IPL lainnya, Manchester United menduduki posisi pertama dengan total poin 15 paling banyak, yang kemudian disusul oleh Chelsea, Bournemouth, Brentford, Man City dan Arsenal. Ini berarti kalau dilihat sendiri kan sudah sangat baik ya kalau secara hasil, secara poin ya. Ya kita berharap bisa lebih baik ya di bawah Ruben Amorim dan Carrick ini emang berbeda sekali sepertinya. Dari data ini kita bisa lihat last season itu kita hanya mencetak 44 gol selama satu musim ya. Di musim ini kita belum selesai ya musimnya, kita sudah mencetak 41 dari 44 ya kemarin. Ini sangat produktif sekali permainan kita menurut saya. Kita bisa mencetak gol, bisa menurut saya kita bisa menyerang lebih baik menurut saya daripada 3-4-3 menurut saya. Ya, secara XG kan sebenarnya kan sudah jauh lebih meningkat kan dibanding musim-musim sebelumnya. Ini kalau kita lihat berarti hasil-hasil yang baik ini tidak lepas dari pengaruh-pengaruh para pemain. Yeah. Salah Salah satunya dari striker sendiri, Benjamin Sesko, yang mana kita tahu sebelumnya ketika di bawah asuhan Ruben Amorim, dia melakoni 17 pertandingan dan hanya mencetak 2 gol saja. Namun di bawah selepasnya Michael Carrick, Ruben Amorim dia melakoni 7 laga dan sudah mencetak 6 gol. Jadi banyak pemain-pemain yang cocok di posisi aslinya menurut saya di bawah under Carrick ini. Jadi kalau kita bandingkan di Amorim dan Carrick ini, kita bisa lihat di sini bahwa posisi-posisi penting seperti ini pemain yang punya lini dobrak yang jauh lebih baik ya ditaruh di posisi aslinya. Jadi menurut saya untuk kedepannya, menurut saya kalau kita beli pemainnya harus sesuai posisinya ya. Dan seperti ini kan di bawah Ruben Amorim kita tahu ya posisi-posisi yang sebenarnya tidak cocok di pemainnya sendiri. Meskipun secara strategi formasi itu sebenarnya bagus secara formasi Ruben Amorim bagus, secara strategi cara saya juga bagus. Play style-nya. Emang permainannya aja. Menurut saya kalau Ruben Amorim bisa punya pemain yang dia inginkan, dia bisa di posisi lebih jauh. Karena sebelum diambil Carrick, Ruben Amorim di posisi 5 tidak terlalu buruk menurut saya, walaupun kalah sama Burnley ya. Yang buruk itu kalah sama Burnley itu. Kalau enggak menurut saya Amorim juga bisa di posisi 4, tapi dengan pemain yang dia inginkan menurut saya. Oke, sekarang kita lanjut pemain yang berkontribusi besar juga selanjutnya yaitu adalah seorang Senne Lammens. Ini luar biasa sekali dengan kita lihat
dalam 6 match terakhir dia sangat konsisten sekali, bahkan dalam ratingnya aja nggak pernah jelek bahkan. Iya, Daniel Amen nggak pernah jelek di itu ya, di apa setelah dia datang menurut saya dia nggak pernah main jelek menurut saya. Di formasi Ruben Amorim karena kalau kena counter attack emang itu pertahanan kita emang buruk. Kalau menurut saya dia kan kebobolan banyak di under Ruben Amorim kan sebenarnya karena pertahanannya lebih buruk secara formasi ya. Itu jadi dia harus menepis banyak bola menurut saya dibanding di era Carrick ini karena kita pakai 4-2-3-1. Dia punya filtering di depan menurut saya, ada Casemiro dan Kobbie Mainoo. Nah itu sangat kalau vital sekali ya perannya. Amorim kita cuma ada Bruno sama Casemiro. Nah, iya. langsung ke lini belakang tidak ada filtering. Terkadang Ugarte juga. Iya, terkadang ada Ugarte. Ini Itu yang membedakan menurut saya kalau Sleman bisa main nyaman dengan dua filtering kayak gitu menurut saya daripada langsung ke back. ya jika diperhatikan sejak Daniel Lamens datang ke Manchester United, dia telah melakoni 21 pertandingan dan ternyata Manchester United hanya mengalami 2 kekalahan saja. Wow. Ini berarti menunjukkan impact yang baik setelah ini nggak mahal loh. Surprise ini dia nggak mahal loh, nggak seperti kiper top loh. Iya benar. Dan bahkan seorang Paul Scholes sendiri ternyata sempat mengomentari saat direkrutnya seorang Daniel Lamens. Namun komentar ini kurang positif ya, di mana dia mengatakan Anda membeli pemain muda ini dari Belgia, harganya berapa? 20 juta euro. Menurut saya itu sudah menjelaskan segalanya tentang dirinya saat ini. Itu memberitahu saya bahwa dia bukan kiper top. Pernyataan itu kalau kita lihat dari background memang pemain muda ya, emang harus kita proof dulu sih untuk bisa bermain di Liga Top seperti IPL. Tapi di Royal Antwerp dia bermain sangat baik, nggak banyak kebobolan, dia jadi clearance terbaik di liganya ya. Menurut saya dengan harga murah kita emang apa yang bisa dibahas dari orang yang dari liga luar dengan harga murah. Kalau saya jadi Scholes mungkin saya akan menanyakan itu, tapi setelah dari pertandingan ke pertandingan kita bisa melihat kalau dia sebenarnya memang punya kualitas sih. Untuk wonderkid menurut saya bagus banget itu. Dan justru bukannya bagus kalau jika Manchester United lebih condong mengincar pemain-pemain yang muda dan bagus sih. Iya, muda dan kurang dikenal namanya. Itu kan kayak apa ya, mengingatkan saya ketika zaman Fergie dulu mendatangkan pemain yang secara nama siapa ini? Secara nama kita nggak tahu ya, seperti Nani itu secara nama ya. Siapa yang mengenali sebelum datang? Namun dia datang dengan ya bisa membuktikan kualitasnya ya. Ya, berarti kalau kita lihat dari secara perekrutan ini, secara musim ini kayaknya semuanya berhasil ya. Bisa kita katakan perekrutan untuk musim ini berhasil semua. Menurut saya untuk perekrutan berhasil semua atau ada Bentar. Kita coba cek dulu, ada seorang dalam musim ini ada Bryan Mbeumo itu berhasil. Mateus Cunha tahun lalu toh. Kita komparasi dengan Sesko ya dia akan membuktikan. Untuk yang saat ini Seki menurut saya Sesko sih, untuk pendatangan kita di bulan ini menurut saya bagus semua. Ya. Hanya Sesko ini yang kita belum tahu ya. Tapi striker emang seperti itu, kita harus beradaptasi dulu dengan striker baru. Menurut saya kalau Sesko bisa membuktikan, menurut saya pembelian Manchester tahun ini itu ya jadi lebih baik. Karena penjualan kita juga tidak cukup buruk menurut saya. Kita membuang Garnacho dengan toksiknya, dan kita bisa tahu kualitas kita di sini. Kita lihat Mateus Cunha dan Garnacho ini sangat upgrade ya kita untuk Mateus Cunha ini. Kita buang Rashford, buang Rasmus Højlund, buang Onana. Nah, katanya kalau saya lihat di berita itu dia sudah siap untuk memperebutkan posisi kiper utama di Manchester United musim depan. Akan ada badai berarti gitu. Jika Onana akan merebutkan itu. Tapi kalau United memberi dia kesempatan, menurut saya agak aneh sih menurut saya. Kita sudah bagus loh, kita tadi sudah bahas secara statistik Lemon bagaimana dan kita bandingkan dengan Onana dengan ininya. Kalau menurut saya Onana sudah nggak ada kesempatan sih, harus dijual. Menurut saya tidak ada kesempatan untuk Onana di sini menurut saya. Ditambah selain secara performanya, kita lihat di media sosial pun
Apakah ada yang masih membela? Mungkin klub-klub luar, klub apa fans dari klub luar yang masih ingin Onana untuk bertahan di Manchester United karena performanya. Karena performanya ya, yang anomali. Menurut saya dia di latihan bagus menurut saya. Kenapa bisa pelatih-pelatih sebelumnya memilih dia, kan mungkin dia di latihan bagus. Terus kasih kesempatan lah gitu. Bukan karena build up yang selama ini dikatakan apa Karena karena lebih baik menurut saya secara distribusi bola Lemans tidak buruk. Kalau tidak buruk. Onana Lemans, semua orang pasti bilang gitu sih menurut saya. Onana sudah saatnya pergi sih menurut saya. Di Transfer juga nggak bagus kok. Statistik yang berbicara ya. Salah, Kehadiran salah, bro. ini sangat kontras sekali antara kehadiran di saat kiper kita dibarengi oleh Seno Lames dibandingkan dengan saat Dengan bersama Onana. Onana. Onana menurut saya dulu itu Ten Hag itu baik, kesalahan Ten Hag hanya satu menurut saya, datangin Onana, udah itu doang. Menurut saya cuma itu kesalahan Ten Hag sama Anthony sih. Saya setuju. Ten Hag tidak buruk kalau nggak datangin mimpi buruk Onana. Karena di era itu kita transisi ya dari Maguire sering gonjang ganjing, sering itu. Dan bahkan secara permainan sendiri nggak jauh berbeda dari yang sekarang. Iya, langsung Onana datang. Itulah mimpi buruk Manchester United menurut saya. Iya. Berarti kita bisa cukup lega ya untuk selama mungkin semusim ini dan hingga musim depan, karena untuk squad saat ini sudah diisi oleh pemain-pemain yang lebih layak, lebih baik dibandingkan saya nggak bisa itu. Saya winback itu nggak bisa itu. Kalau hanya itu saja, mungkin PR-nya kita hanya di lini kanan, kiri dan tengah sih, sama pengganti Casemiro. Udah, menurut saya kalau United bisa punya modal yang baik, maksudnya modal secara finansial ya untuk membeli pemain, kita bisa perkuat lini tengah dan wingback-nya sih. Habis itu menurut saya masalah sudah selesai sih. Tinggal bagaimana pelatih bisa memaksimalkan pemain-pemainnya. Ya kalau kita ingat juga kan kita masih belum dibersamai oleh Patrick Dorgu kembali ya. Ya, Patrick pemain yang baik menurut saya. Dan berarti termasuk juga setelah diganti posisinya untuk cara dia bermain lebih ke depan, bisa kita katakan dia termasuk satu perekrutan yang berhasil. Di era Ruben Amorim mungkin dia masuk yang tidak berhasil sih. Tapi setelah Carrick ini kita bisa menilai ya, dia punya ternyata potensi terbaiknya potensi terbaiknya ternyata lebih ke depan sepertinya. Bahkan sampai dipuji-puji juga kan sama Joshua Zirkzee. Karena tendangannya ya. Cara bermainnya dia juga bagus sekali. Dia sangat gigih menurut saya. Kalau saya tahu kenapa Carrick suka. Dia punya kegigihan sih untuk pressing. Kalau kita bisa pressing dengan Dorgu sama Bruno dan Bruno, menurut saya itu baik menurut saya. Dorgu punya kegigihan yang baik, punya statistik display yang lumayan menurut saya untuk pressing. Jadi kenapa Carrick suka, menurut saya memang kita akan menambah power di pressingnya sih kalau Dorgu bisa masuk lagi. Ya, apalagi kita tahu permainan Manchester United di bawah asuhan Michael Carrick ya saat ini lebih kepada pemain-pemain jadi nggak pede untuk ngoper seperti pertandingan kemarin kan. Zubimendi juga nggak pede sama pressing kita. Dia melakukan blunder. Nah, pressing menurut saya hal yang baik sih, tapi stamina akan bicara kalau kita bermain dengan pressing ya. Makanya dengan pergantian cepat ini bagi saya yang sangat dikonsenkan sih menurut saya ego pemain sih. Biasanya kalau pemain diganti cepat akan marah ya. Tapi kalau pricing yang baik menurut saya kalau diganti menit 60 atau 70 karena sudah habis oke saja sih. Iya, kalau kita lihat kan bahkan seorang Sesko sendiri tidak protes ya ketika dimainkan sebagai dimainkan super sub ya. Iya, sebagai super sub. Ini berarti kan menunjukkan bahwa secara suasana ruang ganti pun sepertinya lebih baik. Ya menurut saya Sesko belum punya ego itu sih menurut saya, karena dia baru di United ya, kita tidak tahu, tapi semoga saya Sesko bisa seperti ini. Tidak ada pemain yang lebih besar dari klubnya di United menurut saya. Kalau itu sebenarnya berlaku untuk di semua klub kan? Semua klub.
kecuali PSG ya, kecuali Messi di PSG. Mbappe waktu di PSG. Nah itu seperti itu, mau main sejelek apapun kamu tetap main. Nah itu menurut saya tidak bisa lagi di Manchester United ya. Tidak ada yang besar dari klubnya, terbukti Rashford dibuang. Iya. Rashford itu kan disayang klub kan sebenarnya. Jadi ya ego akan menggoyangkan kita sih sebenarnya di sini. Kalau kita punya pemain yang baik, semoga hasil juga akan lebih baik menurut saya. Ya, pada intinya masalah utama itu sebenarnya dari ego sendiri ya. Iya. Oke, sekarang kita lihat untuk di squad Manchester United ini, kita tahu di saat pertandingan melawan Everton kemarin ada satu pemain yang tidak hadir, yaitu seorang Lisandro Martinez yang dikabarkan juga cedera ya. Cedera. Ini Michael Carrick sendiri sudah memberikan pernyataannya kepada Sky Sport, yaitu dia mengatakan sayangnya dia baru saja mengambil sesuatu selama seminggu, sepertinya tidak terlalu buruk sama sekali. Tetapi kami hanya sedang mengerjakannya saat ini, jadi dia tidak tersedia malam ini, yaitu saat melawan Everton waktu kemarin. Dia jelas melakukannya dengan baik, Lisandro Martinez, bagi kami, dan itu mengecewakan. Tetapi Leny Yoro masuk dan melakukannya dengan sangat baik di West Ham, jadi Leny masuk dan kami akan mencoba dan bergerak maju. Dari sini kita mengetahui ya bahwa kemungkinan besar seorang Lisandro Martinez hanya absen selama seminggu, 2 minggu, hanya sebentar. 2 minggu kalau menurut dari pernyataan Gary ya, katanya kan nggak buruk kan. Kita perlu sih Lisandro Martinez. Ya, dan di sisi lain Michael Carrick juga sudah memberikan kepercayaan, dia sudah percaya kepada seorang Leny Yoro. Di West Ham dia main baik seperti yang dikatakan Michael Carrick tadi ya. Dia kalau tidak ada dia, Aiden Heaven menurut saya belum. Jadi memang harus Leny Yoro yang harus tampil di starter. Dan terbukti waktu pertandingan kemarin bukan dia meskipun masih banyak kayak gugupnya, tetapi secara keseluruhan dia masih oke karena dia secara defensifnya sangat bagus sekali, sering memutus umpan-umpan terobosan yang diberikan dari Everton. Iya, dia punya jangkauan yang panjang. Saya sangat impresif sih sama Leny Yoro menurut saya. Setiap kali saya melihat seorang Leny Yoro ini, saya selalu teringat dengan seorang Aaron Wan-Bissaka. Iya, karena slidingnya mukanya sama. Kombinasi sih. Menurut maksud saya cara dia nyeliding sama Wan-Bissaka itu sama menurut saya. Dia bisa jangkau sampai ke depan bolanya untuk nyeliding. Bahkan meskipun dia dalam kondisi posisi tertinggal ya di belakang. Itu sebenarnya ada resiko kena engkolnya, tapi dia punya itu menurut saya bagus banget sih kalau dia berani langsung melakukan kayak gitu. Kalau ada yang mainin football itu kalau kita dari kiri kita sliding, nah itu kayak gitu posisinya dia bisa kayak gitu, menurut saya bagus banget. Ya kita harapkan semoga Leny Yoro bisa semakin matang ya di bawah ya nggak cuma di bawah bisa jadi super sub lah menurut saya. Kalau kayak saya masih percaya Lisandro Martinez sih. Ya untuk saat ini memang masih, tapi kan Leny Yoro ini didatangkan bukan hanya untuk musim ini saja, tapi kan ini proyek jangka panjang. Iya ya, kita harapkan semoga pemain-pemain yang didatangkan saat ini dapat terus memberikan impact yang besar bagi squad Manchester United. Masih bisa terus masih terus bisa berkembang ya. Ya semoga saja. Ya, jadi begitu untuk video pada episode kali ini. Kita akan bertemu pada episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.